Ada orang misalnya dia pengen untuk ini misalnya menyumbangkan hartanya. Kalau secara ego itu justru melawan egonya, karena dia mengeluarkan sesuatu yang harusnya bisa dia nikmati nih. Akhirnya dia melawan pengorbanan kan ya, sacrifice. Nah jadi ego itu menurutku lawan katanya adalah sacrifice. Jadi dia mengorbankan sesuatu yang harusnya bisa dia miliki. Contoh misalnya kayak dia ngeluarin 10 juta yang harusnya dia bisa beli motor baru. Nggak ada motor 10 juta ya, 30 juta. Kalau orang kalah judi dia jual ada. Coba kalau itu ahli itu kayaknya. Nah jadi dia jual, dia misalnya 30 juta harusnya dia bisa beli motor, tapi dia kemudian biayain anak-anak yatim misalnya, atau dia biayain orang-orang yang misalnya benar-benar perlu untuk dibantu misalnya. Nah berarti itu egonya dia kemudian kalahkan dengan sacrifice. Cuman betul kata lu juga, aku ngerti maksudnya ketika dia nyumbang kepada anak-anak, dia dapat kebahagiaannya. Bener. Jadi efeknya mungkin dia nggak mau mengakuinya. Betul. Tapi di dalam hati, oh gue ngelakuin ini tahu biar gue dapat pahala, biar gue bisa masuk surga. Betul. Berarti nggak ada pahala dan surga juga dong. Betul. Berarti jadi tidak tulus juga dong. Nah, kayak gitu itu kan. benar. Oke. Jadi Iya. konsep, jadi dari dulu tuh gue permasalahin untuk orang yang bilang sebenarnya ada orang-orang baik di dunia. Ada baik kalau dinilai berdasarkan aksi dan manfaat. Iya. Tapi at its core namanya, selama kita masih manusia, selama ada biologisnya, Iya. selama kita ada otak, hormon dan lain-lain, Iya. we always think about ourselves. Iya. Dan itu salah nggak kalau dilihat Aku sebagai sepakat. Islam? Ngerti. Ini Gini, bagus nih. awalnya kan kalau misalkan bahasan kita di awal kan kayak misalkan ada orang tuh yang memang ketika dia baik dan dibilangnya karena Allah, orang jahat dia nggak peduli karena berbuat baiknya bukan supaya dia suka tapi biar Allah suka. Terus berarti kalau kayak gitu masih ngarep Allah juga dong. Berarti kan nggak tulus juga. Maka gimana? Kenapa kita tetap masih harus kayak gitu? Setidaknya meskipun ya tingkatan ikhlas juga ada 3 sih yang gue tahu dalam Islam. Yang pertama, ngelakuin kebaikan karena pengen surga dan takut neraka itu sudah termasuk ikhlas walaupun tingkat paling rendah. Oh itu di Islam termasuk ikhlas. Termasuk ikhlas. Termasuk Oke. ikhlas. Oke. Ikhlas itu mengharap hanya pada Allah. Iya. Oke. Yang Nah, kedua, walaupun nanti ada tingkatan lain ya, ketika akhirnya dia sudah merasakan nikmat dalam ibadahnya, atau yang paling tinggi sebagai para nabi. Engkau ridho aja ya Allah. Makanya kalau di beberapa kitab sufi kayak misal Al-Hikam ya, itu ada seorang yang ditanya, kamu milih masuk surga detik ini juga, surganya para nabi, surga Firdaus, atau kamu sholat 2 rakaat? Dia pilih sholat 2 rakaat. Karena di saat sholat itu ada aku dengan Allah. Masalah surga itu urusan Allah, dan Allah tahu aku itu sebaik apa. Sehingga akhirnya dia lebih memilih Allahnya daripada bahkan ganjarannya itu apa, dia udah bahkan nggak peduli. Mungkin itu strategi dia. Oke. Jadi Iya, gue aku bakal paham. ngerti kan? Iya ngerti. Mungkin itu ngerti. strategi. Sehingga akhirnya gini. Makanya balik lagi. Heeh. Kalaupun kita masih orang yang seperti itu dianggap ngelakuinnya, tuh masih pengen Allah, tuh masih pengen surga. Oke, setidaknya kita sudah berharap kepada satu hal yang nggak mungkin pernah ngecewain kita. Karena kalau kita masih nge-proof-nya bukan kepada Allah, masih ada peluang itu masih bisa ngecewain kita. Karena kadang ketika kita nge-proof-nya bukan pengen ke Allah, tapi ke makhluk jahat ke kita, makhluk jahat itu, manusia jahat itu bukan karena dia jahat loh, tapi karena dia manusia gitu. Kita baik ke dia pengen balas budi, dia OTW balas budi mati. Berarti dia nggak balas budinya bukan karena dia jahat dong. Benar. Tapi manusia jadi masih selain Allah masih punya potensi untuk ngecewain. Sedangkan ketika akhirnya dibilang lakuin untuk Allah, semua untuk Allah, oke, itu berarti masih ada maunya. Tapi setidaknya aku sudah berbuat untuk sesuatu yang gak mungkin gak adil. gitu. Dan yang lu bilang itu sebenarnya sudah masuk dalam Islam juga, Ray, sebenarnya. Kan sebenarnya memang betul. Semua yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, memang betul. Makanya ada ayat kan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu cuma untuk dirimu sendiri juga. Jadi nggak salah juga sih, asal tujuan amal ini tadi ikhlas untuk Allah. Walaupun tetap kita punya benefit untuk itu. Oke, kalau berarti Islam tuh simple. Mutlaknya adalah mau motivasi apapun, selama tahu tujuannya adalah untuk Allah, itu ikhlas. Ya, tapi kita pasti dapat benefit. Iya. Namanya manusia mungkin, mah. Iya, betul. Karena contoh ya kayak kita sacrificing pun ya itu dapat benefit. Karena ketika kita sacrifice kita jadi tenang, kita jadi senang ketika ngeliat. Tadi kan kayak kata Kodenis, kalau kita mencapai sesuatu, kita senangnya sesuatunya itu atau orang-orang yang mendapatkan manfaat daripada sesuatu itu. Nah, walaupun mungkin gini ya, kita ngadain acara escape ya. Ingat gak kita paling seneng ngeliat komen apa? Yang kemarin itu ada yang komen gini, Masya Allah setelah nonton Escape aku jadi rajin sholat. Padahal kita aja belum rajin sholat gitu. itu contohnya kan. Artinya kita bikin acara ini bukan acara ini kita seneng, bukan viewersnya kan, tapi ketika ada orang mendapatkan manfaat. Itu maksudnya. Jadi kita sacrificing, tapi tetap aja kita seneng ketika ada orang yang dapat manfaatnya itu. Nah itu senangnya itu nggak ada masalah kan sebenarnya gitu kan ya. Nggak ada masalah. Yang penting pada Allah.